Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel saya, Puji Prayoga, channel yang penuh inspirasi dan motivasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana pengaruh medsos, gadget, atau HP Android, pengaruh negatif pada anak-anak kita. Sebelum video ini saya lanjutkan, silakan tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Medsos di samping mempunyai pengaruh positif kepada kita semua, baik orang dewasa, remaja, anak-anak, dan balita, ini ternyata mempunyai sisi negatif yang berpengaruh kepada anak-anak kita, khususnya anak-anak yang di bawah umur, dan tidak menutup kemungkinan juga yang di atas umur. Dan pengaruh-pengaruh tersebut itu perlu diwaspadai apabila beberapa hal ini sudah terlihat atau nampak pada anak-anak Anda. Yang pertama itu karena terlalu banyak bermain gadget, akhirnya aktivitas secara fisik itu menurun. Jadi banyak duduk, banyak tiduran, dan berkurang sekali bermain secara fisik. Ngelentruk bahasa Jawanya itu. Kemudian pengaruh yang kedua itu tumbuhnya itu menjadi pribadi yang emosional, mudah marah, mudah tersinggung, diingatkan itu bisa marah-marah dan sebagainya. Ini berarti keseimbangan emosi itu tidak stabil, sehingga anak-anak itu sulit untuk bergaul. Jadi maunya menyendiri terus dan harus menggunakan HP atau gadget tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu sulit mengendalikan emosi. Jadi kadang-kadang lepas kendali, tidak peduli dengan siapa. Mungkin kalau marah sesama temannya, marah terhadap adiknya, itu sesuatu hal yang wajar. Tetapi kadang-kadang karena sulitnya mengendalikan emosi, anak tersebut itu bisa marah-marah kepada orang tuanya, kakaknya, ibunya, dan sebagainya. Bahkan gurunya itu berani memarahi. Padahal itu sebenarnya hanya pengaruh karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Anak bisa tumbuh cerdas, tapi ternyata ada perkembangan otak yang lamban. Perkembangan otak itu tidak seimbang, tidak sesuai dengan usia yang dimiliki. Bisa kebablasan, bisa kurang. Ya, mungkin banyak menghayal. Dia mungkin usia mungkin puluhan tahun sudah kebablasan pengen beli pesawat. Nah, itu kan. Kemudian untuk anak-anak yang di bawah 4-5 tahun, ini perkembangan berbahasa ini juga dapat tertunda. Karena sering banyaknya main gadget, sehingga dia hanya melihat dan kurang berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya, mungkin kakaknya, mungkin ibunya, mungkin ayahnya. Karena apa? Karena anaknya asik main gadget atau HP di medsos, akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya tidak disadari itu saking sayangnya itu kasihan kalau diajak komunikasi karena masih asik. Akhirnya apa? Akhirnya perkembangan berbahasa itu sulit. Mungkin akan bilang ayah, ibu, makan, minum, mimik, dan sebagainya itu terhambat. Akhirnya seharusnya di usia 2-3 tahun sudah bisa mengeja kata-kata yang pada umumnya, ini tertunda. Kemudian yang perlu diwaspadai juga bahwa anak-anak ini rela menahan lapar, rela menahan haus, rela menahan buang air kecil maupun air besar karena sedang asiknya bermain gadget atau bermain HP
atau medsos. Nah, dengan menahan lapar, menahan haus, dan menahan buang air besar dan kecil, ini sangat mempengaruhi metabolisme tubuh, pencernaan, sehingganya mudah terserang penyakit. Nah, oleh sebab itu, tips atau saran dari saya, ini diusahakan bahwa apabila anak itu bermain HP atau gadget itu, diusahakan supaya ada waktu maksimal. Umpamanya satu hari itu pagi setengah jam, siang setengah jam, sore setengah jam, malam setengah jam. Jangan terlalu lebih. Nah, kalau berlebihan itu perlu diwaspadai. Apabila tanda-tanda ini sudah menggejala di anak-anak Anda, ini supaya diwaspadai dan segera cari jalan keluar agar anak itu dikurangi bermain gadget tapi tidak menimbulkan kontroversi dengan anak tersebut. Demikian tadi tips dari saya, mudah-mudahan bisa membawa manfaat dan barokah. Sebelum video ini saya akhiri, silakan tekan like, komen, dan share agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.